Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang operasi hitung campuran 3 buah pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Perhatikan, kita ambil contoh soal yang pertama. Hitunglah 2 dikali 4, 3 per 8, lalu dikurangkan dengan 5, 3 per 4. Sama dengan. Nah, cara mudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini. Oke, perhatikan, ada bilangan bulat, ada pecahan campuran. Maka kalau langkah awal yang harus kita lakukan, itu kita robah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 4 dikali 8 hasilnya 32. Lalu 32 ditambahkan dengan angka di atasnya 3. Kita peroleh hasilnya 35 dan penyebut di bawahnya ini tetap 8. Lalu dikurang, perhatikan lagi, 5 kali 4 20, 20 ditambah 3 kita peroleh hasilnya 23 dan penyebutnya tetap 4. Sama dengan. Nah, di sini kalau kita lihat ada perkalian dan ada pengurangan. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar, ada istilah kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Maka kalau ada kali, ada kurang, maka dahulukan perkalian terlebih dahulu, nanti baru setelah itu pengurangan lagi. Oke, kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 35. Kita peroleh hasilnya 70 dan penyebutnya 8. Baru setelah itu dikurangkan dengan 23 dikurang 4. Sama dengan. Nah, sekarang pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Perhatikan, di sini kebetulan penyebutnya 8, sedangkan di sebelah penyebutnya 4. Berapa KPK dari 8 dan 4? Yaitu tentunya adalah 8. Maka di sini penyebutnya kita tulis 8. Lanjut lagi, 8 dibagi 8. Hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya di sini 70, kita peroleh hasilnya 70. Lalu dikurangkan karena sini pengurangan. Lanjut lagi, 8 dibagi 4. Hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan 23. Kita peroleh hasilnya 46. Sama dengan 70 dikurang 46. Kita peroleh hasilnya 24 dan penyebutnya 8. Terakhir, 24 dibagi 8, kita peroleh hasilnya yaitu 3. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut ke contoh soal yang nomor 2, biar kalian benar-benar paham. Kita ambil soal yang kedua, perhatikan langkah demi langkahnya. Hitunglah 1,25 dikurangkan dengan 0,5 lalu dikalikan dengan 1/4 sama dengan. Nah, ingat pada soal pertama tadi sudah dijelaskan bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan jika kita ketemu soal matematika seperti ini, maka robahlah. Oke? Baik pecahan campuran ataupun pecahan desimal seperti ini, terlebih dahulu kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, perhatikan yang pertama. 1,25. Sekarang akan kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Ini caranya gampang sekali. Kalau kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Perlu kalian ingat,
Kalau pecahan desimal ada dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka 1,25 sekarang boleh kita tulis menjadi 125 per 100. Lalu dikurangkan 0,5. Perhatikan ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 0,5 sekarang boleh kita tulis menjadi 5 per 10. Baru setelah itu dikalikan dengan 1 per 4. Sama dengan. Lanjut perhatikan. Sebelum kita operasikan, kalau ada pecahan yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakanlah terlebih dahulu biar mempermudahkan kita nantinya. Contoh, 125 dibagi 100. Kalau kita lihat angka ini itu bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi angka berapa nih? Yaitu tentunya sama-sama dibagi angka 25, ya kan? Dimana kalau 125 dibagi 25 kita peroleh hasilnya 5. Lalu kalau 100 dibagi 25 kita peroleh hasilnya 4. Lalu dikurangkan 5 per 10 kalau kita lihat juga bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 5. Dimana kalau 5 bagi 5 hasilnya 1, lalu kalau 10 dibagi 5 kita peroleh hasilnya 2. Lalu dikalikan dengan 1 per 4. Sama dengan ada pengurangan, ada perkalian. Ingat tadi istilah kabataku. Kali, bagi, tambah, terakhir kurang. Itu urutan dalam operasi matematika. Nah, kebetulan di sini soal kita kali ini ada pengurangan, ada perkalian. Maka dahulukan perkalian terlebih dahulu. Oke, lanjut. 5 per 4 dikurang. Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Bagian atas 1 kali 1 kita peroleh hasilnya 1. Lalu 2 kali 4 hasilnya 8. Sama dengan pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Perhatikan. Di sini penyebutnya 4, di sebelahnya penyebutnya 8. KPK dari 4 dan 8 berapa? Yaitu tentunya adalah 8. Lanjut. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Lalu 2 dikali 5 hasilnya 10. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Lanjut. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya sini 1. Maka kita peroleh hasilnya 1. Sama dengan 10 dikurang 1 hasilnya 9 dan penyebutnya masih tetap 8. Karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini itu masih bisa disederhanakan. Yaitu tentunya dengan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya gampang sekali. 9 dibagi 8 yang mendekati berapa? Walaupun kalian pencet pakai kalkulator, 9 dibagi 8 itu hasilnya 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1. Dan penyebutnya masih tetap 8. Lalu 1 dikali 8 hasilnya 8. Sedangkan di sini angkanya 9. Nah, 9 dikurang 8 berapa? Yaitu 1 dan 1 kita tulis di atas sini. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, soal terakhir biar kalian benar-benar paham, kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3 lagi. Hitunglah 1 per 4 ditambah 1,5 lalu dibagi dengan 0,25. Oke, perhatikan langkah demi langkahnya. Ingat sekali lagi, kalau ada pecahan campuran ataupun pecahan desimal, biar mudah, kita robah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Lanjut. 1 per 4 ditambah 1,5. Kalau kita robah menjadi bentuk pecahan biasa, bagaimana caranya?
ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 1,5 ini, itu sekarang boleh kita tulis menjadi 15 per 10. Lalu dibagi 0,25. Ada dua angka di belakang koma. Ingat, kalau satu angka di belakang koma, itu artinya per 10. Namun kalau dua angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 100. Oke, maka 0,25 sekarang boleh kita tulis menjadi 25 per 100. Lanjut sama dengan 1 per 4 ditambah. Nah, sebelum kita operasikan, sebaiknya kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 15 per 10, angka ini kan bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 5, ya kan? Dimana kalau 15 bagi 5 kita peroleh hasilnya 3. Namun kalau 10 dibagi 5 kita peroleh hasilnya 2. Lalu dibagi. Nah, 25 per 100 kalau kita lihat juga bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi angka berapa nih? Yaitu sama-sama dibagi angka 25. Dimana kalau 25 dibagi 25, kita peroleh hasilnya 1. Lalu kalau 100 dibagi 25, kita peroleh hasilnya 4. Sama dengan ada penjumlahan, ada pembagian. Ingat tadi, kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Maka kalau ada penjumlahan, ada pembagian, maka dahulukan pembagian terlebih dahulu. Oke, lanjut. 1 per 4 ditambah 3 per 2. Ingat aturan pembagian pecahan biasa. Dimana kalau di sini tandanya bagi, maka sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 1 per 4, nah sekarang berubah jadi 4 per 1. Lanjut sama dengan 1 per 4 ditambah 3 kali 4, 12. Lalu 2 kali 1 hasilnya 2. Lanjut lagi sama dengan, di sini kebetulan penyebutnya berbeda. Maka kita harus mencari nilai KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 4 dan 2 itu tentunya adalah berapa nih? Yaitu 4. Lanjut, 4 dibagi 4 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya sini 1, kita peroleh hasilnya 1. Lalu ditambah 4 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan 12, kita peroleh hasilnya 24. Sama dengan 1 ditambah 24, hasilnya 25 dan penyebutnya 4. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya sampai sini jawaban kita sudah benar. Namun, kebetulan angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, 25 dibagi 4, itu kita peroleh hasilnya 6, sekian. Makanya di sini kita tulis 6, penyebutnya tetap 4. 6 kali 4 hasilnya 24. Kebetulan di atas ini angkanya 25. Nah, 25 dikurang 24 berapa? Yaitu 1, dan 1 kita tulis di atas ini. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang terakhir. Oke, gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami tentang operasi hitung campuran 3 buah pecahan. Semoga bermanfaat. Dan bagi adik-adik ataupun rekan-rekan, khusus tingkat SD, SMP maupun SMA, jika kalian punya soal-soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, itu silakan kalian kirim langsung soal-soal itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya, namun dengan catatan cukup 1 soal saja per 1 kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak rekan-rekan ataupun teman-teman kalian yang bisa terbantu. Oke?
Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.